Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zariski, saya dari kelas MJ201. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS dari Estetika Humanisme tentang self concept. Definisi dari self concept. Self concept atau konsep diri adalah cara dan sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri atau pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Contoh menerapkan self-concept. Pola pikir seseorang dipengaruhi oleh banyak hal, seperti karena pengalaman dirinya, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, pola asuh orang tua, dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman tersebutlah yang nantinya terbawa sampai dewasa. Berikut ini contoh dari self-concept, yaitu seorang anak yang sering mendapatkan perlakuan tidak baik seperti direndahkan, dibully, sering dipojokkan, dipukul, dibentak, dihina, dan diperlakuan-perlakuan negatif lainnya. Anak dengan pengalaman seperti itu, ketika dewasa umumnya akan memiliki konsep diri negatif. Begitu pula sebaliknya, seorang anak yang tumbuh dengan pengalaman baik dan menyenangkan akan memiliki konsep diri yang cenderung positif. Selanjutnya, komponen self-concept. 1. Komponen perseptual merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Ini disebut dengan physical self-concept. 2. Komponen konseptual merupakan pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifat latar belakang dan masa depannya, yang termasuk ke dalam ini seperti kejujuran, percaya diri, kemandirian. Ini disebut dengan physiological self-concept. 3. Komponen attitudinal. Sikap-sikap seseorang yang mengenai dirinya terhadap status, masa depan, kebanggaan, rasa malu, harga diri ini disebut attitude self-concept. Dari komponen tersebut akan melahirkan konsep diri positif dan konsep diri negatif. Selanjutnya, bagian utama self-concept. Berikut ini adalah 3 bagian utama self-concept menurut Brian Range. Di antaranya, 1. Citra diri atau self-image. Citra diri atau gambaran diri ini bisa dikenal sebagai self-image adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen self-image mencakup persepsi atau tanggapan baik di masa lalu maupun sekarang terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya. 2. Ideal diri atau self-ideal. Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal dari ini mulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lainnya yang berada di sekitar dirinya. Ideal diri disebut juga sebagai pengharapan atas dirinya sendiri. Bagian utama dari self-concept. Yang ketiga, harga diri atau self-esteem. Harga diri atau biasa disebut dengan self-esteem ini adalah persepsi seorang individu akan hasil dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilaku dengan ideal dirinya. Self-esteem ini memang terbentuk sejak kecil, sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitarnya. Self-esteem atau harga diri ini dihasilkan dari persepsi atau penilaian seseorang individu terhadap dirinya, terkait yang diharapkan dengan fakta yang ada pada dirinya. Apabila semakin luas ketidaksesuaian antara pengharapan dan fakta atau kenyataan pada dirinya, akan semakin rendah rasa harga dirinya. Sebaliknya, apabila individu tersebut semakin mendekati ideal dirinya atau pengharapan atas dirinya dan menyukai atas apa yang dikerjakan, akan semakin tinggi pula rasa harga dirinya. Selanjutnya, pandangan self-concept. Berikut ini adalah pandangan terkait komponen self-concept dari beberapa literatur, yaitu 1. Komponen kognitif. Komponen kognitif biasanya disebut sebagai
Komponen citra diri atau self-image adalah komponen yang memiliki keterkaitan langsung dengan pikiran dan cara menggunakannya. Self-image atau citra diri ini meliputi beberapa aspek, seperti aspek percaya diri, daya tarik secara fisik, aspek rasa percaya diri, tujuan hidup, kedudukan, dan peran sosial, serta aspek kesukaan dari penilaian individu lainnya terhadap dirinya. 2. Komponen afektif. Komponen afektif lebih sering disebut sebagai harga diri atau self-esteem. Komponen self-concept ini adalah komponen kedua yang memiliki berkaitan erat dengan perasaan. Self-esteem atau harga diri memiliki beberapa aspek, meliputi aspek perasaan, penerimaan diri, penyusiaan diri, penghargaan, dan pujian. Karakteristik self-concept. Secara umum, seorang dalam melakukan penilaian atas dirinya sendiri, terdapat dua kemungkinan. Ada yang menilai dirinya positif, dan ada pula yang menilai dirinya negatif. Dengan kata lain, seseorang tersebut mempunyai self-concept positif, akan tetapi tak menutup kemungkinan bahwa ada pula yang mempunyai self-concept negatif. Karakteristik self-concept. 1. Self-concept positif. Self-concept positif sebagai pandangan seorang memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkan dalam beradaptasi dengan beberapa atau banyak keadaan. Individu tersebut memandang di samping hal-hal buruk atau negatif pasti ada hikmah yang bisa diambil dan bukanlah akhir dari segalanya. Seorang individu yang memiliki self-concept seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah ada solusinya. Selain itu, individu yang memiliki self-concept positif ini dapat menerima dirinya pada apa adanya, menerima segala resiko dan kelemahannya. Adapun karakteristik individu yang memiliki self-concept yang positif, antara lain, mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Dengan kata lain, dirinya percaya bahwa di setiap masalah pasti ada solusinya. B. Memiliki perasaan setara terhadap individu lain. C. Memiliki keinginan untuk introspeksi dirinya dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri. D. Dapat menerima pujian dan individu lain tanpa rasa malu. Dengan kata lain, ia tak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain. E. Tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain. F. Akan secara lampang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Selanjutnya, self-concept negatif. Self-concept negatif biasanya terjadi pada individu yang tidak banyak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tak melihat dirinya secara utuh. Contohnya, ia hanya melihat kelemahannya pada dirinya atau bahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Hal tersebut menjadikan dirinya memiliki keinginan, harapan, dan perencanaan yang tidak terrealistis. Sehingga, peluang untuk berhasilnya pun tipis. Individu yang mempunyai self-concept negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Terlebih, dirinya merasa kalah sebelum mencoba. Apapun apabila tidak berhasil dalam yang dikatakan gagal, individu dengan self-concept seperti ini akan menyalahkan keadaan yang ada, individu lain bahkan dirinya sendiri. Adapun beberapa karakteristik dari individu yang memiliki self-concept yang negatif diantaranya: A. Merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain. B. Memiliki sifat yang sensitif atau peka apabila mendapatkan kritikan dari individu lain. C. Memiliki sikap yang responsif apabila mendapat pujian dari individu lain. D. Cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik, bahkan hingga ke persoalan kecil sekalipun. E. Memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain. F. Tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain. Selanjutnya, kesimpulan dari self-concept. Self-concept adalah pengetahuan pribadi kita mengenai siapa diri kita, termasuk semua pikiran dan perasaan mengenai diri sendiri secara fisik, pribadi, dan sosial. Peranan talenta, keadaan emosi, nilai, keterampilan, keterbatasan sosial, intelektualitas, dan lainnya sebagainya yang membentuk konsep diri, melibatkan bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, berpikir mengenai dirinya, dan bagaimana ia merasa mengenai dirinya sendiri, sehingga berkembang menjadi jenis-jenis self-concept. Hal ini berguna sebagai landasan berperilaku dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu, ciptakanlah self-concept yang positif agar mampu membentuk kepribadian yang lebih baik. Sekian dari saya, video saya akhiri. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.